Alhamdulillahirabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban bagi setiap muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita dan memberikan taufik kepada kita untuk datang di majelis ilmu, maka itu merupakan nikmat yang seyogyanya untuk kita syukuri. Karena nikmat yang demikian ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Banyak dari manusia yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit dari mereka yang memperindah keimanan mereka dengan amalan perbuatan. Dan banyak dari manusia yang mereka datang ke masjid-masjid melaksanakan sholat secara berjamaah, tapi sedikit dari mereka orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dan perkara yang paling dicintai oleh syaitan, kata para ulama, yaitu memalingkan manusia dari majelis-majelis ilmu. Karena dengan itu syaitan akan mudah mengajak manusia untuk menuju kesesatan, mudah memalingkan hati mereka kepada perkara-perkara yang hina dan perkara-perkara yang mungkar. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai datangnya hari kiamat. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kami ingin mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada saudara-saudara sekalian dari suatu amalan ibadah yang terkadang dikesampingkan oleh sebagian manusia. Akan tetapi amalan ibadah ini merupakan amalan ibadah yang sangat mulia. Dan ini adalah cerminan dari tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bersamaan dengan besarnya dari keutamaan dan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari amalan ini, banyak dari manusia yang mereka tidak perhatian darinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan setelah perintah tauhid yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar kalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua.
imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, bisa jadi salah seorang dari keduanya atau salah satu dari keduanya kalian dapati di masa tuanya. Fala taqul lahuma uff, maka janganlah kalian katakan kalimat uff kepada mereka. Wala tanharhuma, dan tidak boleh bagi kalian untuk membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan-ucapan yang mulia, atau disebutkan dalam sebagian tafsiran yaitu ucapan-ucapan yang lemah lembut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengatakan bahwasanya ayat ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita akan besarnya pahala berbuat bakti kepada orang tua. Pahala berbakti kepada orang tua merupakan pahala yang sangat besar, dikarenakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu disejajarkan dengan perintah tauhid. Oleh karena itu apabila kita membaca di dalam nas-nas baik Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka kita dapati bahwasannya berbakti kepada orang tua ini merupakan perintah yang sangat agung yang seyogyanya untuk ditunaikan bagi setiap hamba. Disebutkan oleh para ulama kita di antara beberapa keutamaan dari berbuat baik kepada orang tua. Disebutkan bahwasannya berbakti kepada orang tua itu merupakan sebab yang akan melembutkan hati seorang hamba. Demikian pula berbakti kepada orang tua itu merupakan sebab yang akan mendatangkan keselamatan untuk seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim menghikayatkan ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Dan aku berbuat baik kepada orang tuaku, kepada ibuku, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan diriku sebagai orang yang sombong, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan diriku sebagai orang yang sengsara. Jadi di dalam ayat ini para ulama kita menjelaskan bahwasannya dengan berbuat bakti kepada orang tua itu merupakan sebab yang akan melembutkan hati. Apabila kita melihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lembutnya hati mereka, itu dicerminkan dari baktinya mereka terhadap kedua orang tua mereka. Disebutkan di dalam athar bahwasannya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Mundu aslamtu fala astati'u an anzura ila wajhi ummi." Selama aku masuk ke dalam Islam ini, aku tidak mampu mengangkat pandanganku untuk melihat kedua orang tuaku. Karena khawatir ya dengan perkara tersebut kedua orang tuanya atau orang tua dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak ridho dengan apa yang beliau lakukan. Demikian pula datang dari sebagian para ulama bagaimana bentuk bakti dari mereka, dan ini didapati dari kebanyakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama kita mengatakan alyanul qulub qulubus sahabah, hati yang paling lembut adalah hatinya para sahabat. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka adalah orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat adab, maka mereka merasa bahwasanya diri mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut. Tatkala mereka membaca dan mendengarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati mereka menangis. Ketika mereka duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan yang mereka ingat dalam kehidupan mereka hanyalah kehidupan akhirat, dan mereka lupa dari kehidupan dunia. Kenapa demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan baktinya mereka terhadap kedua orang tua mereka. Demikian pula disebutkan bahwasannya berbuat bakti kepada orang tua itu merupakan sebab yang akan mendatangkan keselamatan untuk kita di dunia dan di akhirat. Pernah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kisah yang disebutkan dari kalangan Bani Israel, 3 orang yang terjebak di dalam gua, bahwasanya tidak ada di hari itu yang bisa menyelamatkan dia
kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kisahnya ma'ruf alhamdulillah. Di antara salah satu dari amalan yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka adalah baktinya laki-laki tersebut kepada kedua orang tuanya. Ya, bagaimana dia berbuat bakti kepada orang tua dijelaskan bahwasanya dia senantiasa menyiapkan makanan untuk orang tuanya, menyiapkan makanan dan minuman untuk orang tuanya sebelum keduanya bangun dari tempat tidur mereka. Dan suatu ketika karena kesibukannya, karena ada urusan yang dia miliki sehingga dia terlambat. Ketika itu dia mendatangkan makanan dan minuman untuk orang tuanya. Ketika itu orang tuanya sudah bangun dari tidurnya. Dia menganggap bahwasanya adalah merupakan kesalahan, dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Karena sebab inilah dia bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Allah, jikalau amalanku ini karenamu, dan jikalau amalanku ini adalah amalan yang Engkau terima, maka bukalah ya pintu goa ini. Akhirnya bergeser dari pintu tersebut. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang waqi', suatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana orang-orang yang mereka mendapatkan pertolongan di dalam hidupnya karena baktinya mereka terhadap kedua orang tua. Kemudian di antara keutamaan dari berbakti kepada orang tua, bahwasannya berbakti kepada orang tua itu menjadikan sebab seorang itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang semakin berbakti kepada orang tua, maka itu merupakan sebab dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang semakin dia ya berbuat baik kepada mereka, akan dibukakan pintu-pintu kebaikan dari ketaatan yang setelahnya. Karena disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, inna min jazail hasanah al-hasanatu ma ba'daha, bahwasanya di antara balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya. Dan tidak ada kebaikan yang paling besar setelah kebaikan tauhid yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, melainkan kebaikan berbuat bakti kepada orang tua. Sehingga ketika seorang dia benar-benar membaktikan dirinya kepada kedua orang tuanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu ketaatan kepada hamba tersebut. Dan apabila kita membaca jami'ah rahmat Allah Subhanahu wa taala dari kisahnya para a'immatus salaf, ketika mereka berbakti kepada orang tuanya, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dari kisah yang ma'ruf yang disebutkan bagaimana baktinya Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala kepada ibundanya, sampai-sampai dia menyampingkan kerinduan dia bertemu dengan Nabi SAW karena sibuk mengurusi merawat kedua orang tuanya. Suatu ketika Uwais Al-Qarni karena saking rindunya dia dengan Nabi SAW memberanikan dirinya, memohon dengan kalimat yang lembut kepada ibundanya, ingin bertemu Nabi SAW. Karena saking kasihannya dengan keadaan dari putranya tadi, akhirnya ibundanya tadi mengizinkan dengan hati yang berat. Akan tetapi dia berpesan kepada Uwais Al-Qarni, apabila engkau sudah bertemu Nabi SAW dan sampai di sana, maka segera kembali ke rumahmu. Ketika itu beliau dengan senang hati, dengan hati yang gembira bertemu dengan Nabi SAW, datang dari Yaman menuju Madinah. Ketika didapati dan beliau sampai di kota Madinah, ternyata Nabi SAW sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jami'ah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerinduan seorang muslim untuk bertemu dengan nabinya SAW adalah perkara yang sangat mulia. Tapi karena beliau senantiasa ingat dengan wasiat dari orang tuanya, perintah dari orang tuanya, maka beliau menyampingkan dari kerinduannya untuk bertemu Nabi SAW, dan beliau pulang dari kota Madinah menuju kota Yaman ketika itu. Dan perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebaik-baik manusia, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya duduk bersama Nabi SAW, ketika itu Nabi SAW memerintahkan, ketika engkau bertemu dengan laki-laki ini, maka mintalah doa kepadanya, ya, mohonkanlah untuk dia memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi seorang khalifah, ketika itu datang sekelompok manusia yang ingin melakukan haji yang berasal dari negeri Yaman. Beliau bertanya, apakah ada di antara kalian seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni? Maka ada salah seorang dari sekumpulan tersebut datang dan mengatakan bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah orang yang ini. Ya, ketika itu beliau sedang merawat dari onta-onta dari jamaah tersebut. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang dan bertanya, apakah engkau Uwais Al-Qarni? Beliau menjawab, ana Abdullah, sungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendengar ucapan tersebut, Umar bin Khattab mengatakan, wa kadzalika ana Abdullah, demikian pula aku adalah Abdullah, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya beliau mengatakan, iya, sungguhnya aku adalah Uwais Al-Qarni. Setelah dia mengetahui bahwasanya yang ada di hadapannya Uwais Al-Qarni, maka beliau menangis ya dan meminta Uwais Al-Qarni untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia mengangkatkan kedua tangannya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan dari doa-doa tersebut. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang lainnya dari berbuat bakti kepada orang tua, bahwasannya berbuat bakti kepada orang tua itu merupakan sebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan perlu diingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia yang dia beribadah kepada Allah, yang dia tanamkan di dalam hatinya yang pertama kali adalah dia beribadah dari ibadah tersebut demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Dan itu didapati dengan seorang berbuat baik kepada orang tuanya. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih. Di dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu berada pada keridhaan kedua orang tuanya. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas kemurkaan kedua orang tuanya. Artinya ketika orang tua kita ridho dengan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho dengan kita. Ketika kedua orang tua kita murka dengan kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan murka dengan kita. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang menunjukkan akan besarnya kebaikan kita berbuat baik kepada orang tua. Bahkan disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, salasatun makrunatun fil Quran wala yajidu min fadliha illa biqarinatiha. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ada tiga sesuatu yang dibarengkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana seorang tidak akan mendapatkan keutamaan dari salah satunya kecuali dengan mengamalkan yang lainnya. Disebutkan yang pertama, kata beliau radhiyallahu taala anhu, yaitu ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak mungkin seorang dikatakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dia taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tidak dikatakan salat seorang hamba sempurna atau benar kecuali dia adalah orang-orang yang benar dalam menunaikan zakatnya. Kemudian ya, di antara yang lainnya yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat baik kepada orang tua. Yang mana tidak akan benar tauhid seorang hamba kecuali dengan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat yang difahami oleh para sahabat kita, oleh para imam kita, sehingga kalau kita membaca bagaimana kehidupan mereka bersama kedua orang tua mereka, luar biasa. Ya, Al-Imam Ibnu Munkadir rahimahullah taala bahkan beliau menganggap memijit kaki dari ibundanya itu jauh lebih mulia dibandingkan melakukan salat semalam suntuk. Ketika itu disebutkan dalam riwayat Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau menceritakan dan mengatakan ketika itu, sungguh di malam ini aku memijit kaki orang tuaku. Ya, itu lebih utama dibandingkan
salat yang dilakukan oleh saudaraku semalam suntuk. Kenapa demikian? Ya, karena benarnya bukti dari tauhid seorang hamba adalah tatkala dia berbuat baik kepada orang tuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini antara keutamaan yang disebutkan oleh para imam kita. Ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dari beberapa riwayat bagaimana balasan dan uqubah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada mereka? Karena al-jaza' min jinsil amal. Besarnya suatu pahala itu sesuai dengan besarnya ya amalan. Semakin besar amalan, maka akan semakin besar pahala yang akan didapatkan seorang hamba. Dan besarnya suatu amalan itu sebanding dengan besarnya dosa yang ada pada lawan dari amalan tersebut. Ketika berbuat baik kepada orang tua, pahalanya sangat besar, maka demikian pula sebaliknya. Durhaka kepada orang tua, dosanya sangat besar. Itu merupakan sebab seorang masuk ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Dan alhamdulillah perkara ini adalah perkara yang kita maklumi. Orang-orang yang mereka durhaka kepada orang tuanya, janganlah dia mengharapkan kecuali ya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam beberapa athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana uqubah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang mereka durhaka kepada orang tuanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, baik amalan sunnahnya maupun amalan wajibnya. Sebanyak apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, sehebat apapun salat yang dilakukan oleh mereka, sebanyak apapun haji dan umrah yang mereka laksanakan, dan sebanyak apapun dari zakat dan sedekah yang mereka keluarkan, maka itu tidak akan berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala hamba tersebut dia durhaka kepada orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, salasatun la tuqbalu anhum sarfan wala adlan yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan mereka, baik amalan sunnahnya maupun amalan wajibnya. Perhatikan ini. Ada 3 golongan yang amalan mereka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amalan-amalan sunnahnya maupun amalan wajibnya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqun ala walidayh, yaitu seorang anak yang dia durhaka kepada orang tuanya. Dan ini diingat ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga ketika kita durhaka kepada mereka. Dan berapa banyak di hari ini anak-anak yang mereka durhaka kepada orang tuanya. Walaupun mereka tidak pernah mencela orang tuanya, tidak pernah berkata kasar kepada orang tuanya, tapi mungkin dia berbuat durhaka kepada mereka. Dahulu ketika mereka hidup, ketika kita masih dalam keadaan balita, mereka mengurus kita, melayani kita, ya, memelihara kita dengan sepenuh hati. Bahkan mereka merelakan banyak dari hal-hal yang mereka inginkan demi kebahagiaan kita. Mereka rela begadang di malam hari, ya, demi kita bisa tidur nyenyak di malam harinya. Bahkan tidak ada satu manusia pun yang paling khawatir ketika kita jatuh, ya, dalam keadaan sakit kecuali orang tua kita. Tapi perhatikan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan besarnya pengabdian mereka untuk kita dan doa-doa yang mereka panjatkan untuk kita, apa yang kita balas untuk mereka? Apa yang kita berbuat untuk mereka? Berapa banyak orang-orang yang demikian, tidak pernah bertanya tentang kabar dari orang tuanya, atau dia adalah orang yang jarang menanyakan bagaimana kesehatan dari orang tuanya. Padahal perhatikan, tidak ada satu doa yang mereka lupa dari doa yang mereka panjatkan, kecuali di dalamnya ada doa kebaikan yang ikut disertakan untuk kita. Berapa banyak dari keinginan mereka, ya, dari ampunan yang mereka ucapkan, kecuali mereka memohonkan ampun untuk kita. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia, ya,
mereka sudah tua renta, kita tidak peduli dengan mereka. Ketika mereka meninggal dunia, bahkan satu kali pun ya, kita tidak pernah mendoakan ampunan untuk mereka. Waliyadzubillah. Maka ini di antara bentuk dari durhaka kepada orang tua, jamin rahmat Allah SWT. Dan tidak akan mungkin seorang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat dan dia masuk ke dalam surga ketika orang tersebut dalam keadaan demikian. Jamin rahmat Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair ibn Awam memiliki seorang putra yang bernama Urwah. Urwah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu menceritakan dari kisah hidupnya. Ketika orang tuaku Zubair ibn Awam meninggal dunia, maka tidak ada suatu saat ya dari saat-saat yang aku memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali aku mendoakan kedua orang tuaku. Perhatikan ini contoh yang baik dari sahabat yang mulia Urwah ibn Zubair. Dan ini diantara bukti dari ketakwaan kita, bukti dari kesalihan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awaladin salihin yad'u lahu." Atau seorang anak yang saleh yang dia mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ciri di antara kesalihan seorang hamba adalah tatkala dia senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Tapi bersama dengan hal ini, lambat laun ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, ya, berlalu tahun demi tahun, dia semakin lupa dengan orang tuanya. Ketika dia sholat, lupa mendoakan kedua orang tuanya. Waliyadzubillah. Padahal jamin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara keberhasilan kita di hari ini, kesuksesan yang kita raih di hari ini, itu berkat doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita. Tapi kenapa kita lupa dengan mereka? Ya, bahkan di hari Lebaran pun, ya, kita tidak ingat dengan mereka. Dulunya mereka adalah orang yang paling senang ketika kita mengenakan pakaian yang paling bagus. Bagaimana kegembiraan yang terlihat dari raut wajah mereka ketika kita mengenakan pakaian-pakaian yang indah. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah memiliki anak dan istri, yang kita perhatikan hanya anak dan istri kita, dan kita lupa dengan orang tua kita. Subhanallah. Hal-hal yang demikian dijamin rahmat Allah SWT tidak selayaknya ada pada hati orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Terlebih lagi dari hati seorang penuntut ilmu, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bukti dari benarnya tauhid adalah tatkala seorang benar dalam berbakti kepada orang tuanya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali daripada ukubah-ukubah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dosa berbuat durhaka kepada orang tua. Dan cukuplah dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Kullu dzunub yuakhirullah ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjilullah yaumal qiyamah li sahibi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan balasannya nanti di hari kiamat, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dosa durhaka kepada orang tua itu akan disegerakan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum seorang meninggal dunia. Bahkan tatkala nanti mereka sedang sakaratul maut, mungkin susahnya kita ketika sakaratul maut disebabkan karena dosa ini. Ada sebagian riwayat yang datang, tapi para ulama kita menghukumi bahwasanya riwayat adalah riwayat yang maudhu, riwayat palsu. Ya, ada yang menghukuminya bahwasanya riwayat adalah riwayat yang mungkar. Artinya ini adalah hadis yang tidak bisa disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada sebagian ulama yang memberikan batasan bahwasanya boleh menyebutkan beberapa dari keutamaan yang disebutkan dalam hadis yang lemah, asalkan hadisnya tidak masuk dalam kategori dhaifun jiddan. Walaupun ada yang memberikan ya batasan ini dan itu, ala kulli hal jamin rahmat Allah SWT, ya ini adalah perkara yang sebenarnya tidak usah disampaikan. Akan tetapi saya menyampaikan dari kisah ini ya karena di dalamnya ada kandungan kebaikan. Dan dari segi maknanya adalah makna yang sahih. Cuma tidak boleh kita menyandarkan kepada Nabi SAW. Dan sebagian khutbah dan para asatidzah yang mereka menyebutkan kisah ini,
Akan tetapi perlu ya ditanbih dan perlu diberikan peringatan bahwasannya tidak boleh kita menyandarkan riwayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib disebutkan di dalam sebuah kisah, perhatikan sekali lagi bahwasanya kisah ini adalah kisah yang lemah. Ya, bahkan sebagian ulama mereka mengkategorikan adalah hadis yang maudhu. Taib disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang dia sudah beristri. Ketika itu dikisahkan bahwasanya pemuda tersebut kana katsirul ijtihad fi taatillah wa fi shalah wa shaum wa shadaqah. Dia adalah orang yang banyak ya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan ketaatan, banyak dalam mengerjakan salat, baik salat sunnah ya maupun salat wajibnya. Banyak melakukan puasa dan dia adalah orang yang gemar untuk bersedekah. Ketika itu disebutkan famarada wa syadda maradahu fa arsalat imra'atuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya laki-laki tersebut ya jatuh sakit dan dia mengalami sakit yang sangat parah. Ketika itu istrinya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwasanya suamiku ya dia sedang dalam sakaratul maut. Maka lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk datang ke rumah itu untuk mentalkin sahabat tadi agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir dari kehidupannya. Ketika sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan dia mentalkinkan kalimat la ilaha illallah agar sahabat tersebut bisa mengucapkan akhir daripada kalimat tauhid di dalam hidupnya, maka dia kesulitan untuk mengucapkannya. Jadi ada yang menghalangi lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu sahabat tersebut merasa heran dan dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sudah mentalkin laki-laki itu ya akan tetapi dia tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya. Ya, Nabi bertanya kepada istrinya apa yang dia perbuat sehingga Allah Subhanahu wa taala menahan lisannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Setelah itu istrinya menceritakan bahwasanya dia memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Selama dia menikah denganku, maka dia sudah banyak melupakan orang tuanya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk datang ke rumah dari ibu dari sahabat tersebut. Dan setelah itu datanglah ya ibunda dari sahabat tersebut. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, apa gerangan dosa yang dilakukan oleh anakmu tadi? Setelah itu disebutkan ya dari beberapa ya dosa yang disebutkan, di antaranya adalah ya dia telah melupakanku semenjak dia menikah dengan istrinya. Subhanallah. Dan kemudian setelah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau murka dengan apa yang dilakukan oleh anakmu? Ya, dia lupa dengan orang tuanya. Setelah itu orang tuanya mengatakan, iya, aku marah dengan dia karena perbuatannya. Kemudian perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, apakah engkau ridho bahwasanya engkau memaafkan kesalahan daripada anakmu? Lalu karena kecintaan dan kasih sayang orang tuanya tidak tega melihat anaknya, maka dia memaafkan dari ya kesalahan dari anak tersebut. Dan setelah itu Nabi SAW mengutus dari sahabatnya datang ke sana untuk mentalkin lagi dari ya sahabat yang hendak meninggal tadi. Dan ketika itu jami'ah rahmat Allah SWT, sahabat tersebut mampu untuk mengucapkan kalimat la ilallah di akhir dari kehidupannya. Di dalam kisah ini para ulama kita yang menjelaskan bahwasanya adalah kisah yang maudhu. Akan tetapi min haitsul makna, dari segi maknanya adalah kisah yang sahih. Ya. Benar demikian jami'ah rahmat Allah SWT, bahwasanya dosa durhaka kepada orang tua ya itu akan Allah Subhanahu wa taala segerakan, Allah timpakan kepada orang-orang yang dia masih hidup di dunia. Jadi hati-hati ketika kita masih memiliki kedua orang tua kita, maka ya pergunakanlah waktu dari akhir kehidupan mereka, sisa-sisa dari kehidupan mereka untuk kita berbuat baik kepada mereka. Jadikanlah itu sebagai sebab yang akan masukkan kita ke dalam surga, sebab yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebanyak apapun urusan kita dan sesibuk apapun pekerjaan kita, maka jangan sampai melalaikan kita dari bertanya tentang kabar mereka. Perhatikan jami'ah rahmat Allah SWT, kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan.
Kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita perbuat. Ketika kita durhaka kepada orang tua kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Nanti anak-anak kita akan berbuat durhaka kepada kita. Dan ini perkara yang waqi' yang terjadi. Ketika itu ada salah seorang sahabat Nabi SAW sedang jalan-jalan di suatu tempat. Ketika itu ada seorang anak laki-laki yang dia memukul orang tuanya. Karena perbuatan adalah perbuatan yang mungkar. Maka sahabat tersebut datang, ya, dan mengatakan kepada anak tersebut, engkau telah melakukan perkara dari dosa besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan adab kepadamu ketika orang tua murka kepadamu. Kemudian setelah itu, ya, anak tadi dia mengatakan kepada sahabat yang mulia, setelah itu, ya, dia mengatakan bahwasannya, ya, dulu, ya, setelah itu dia datang kepada orang tuanya, datang kepada orang tuanya, dan dia mengatakan, menceritakan kenapa, sebab dia dipukul oleh anaknya ketika itu. Ya, dia menceritakan bahwasanya dahulu aku juga pernah memukul orang tuaku. Maka Allah Subhanahu wa taala balas, ya, anakku memukul diriku. Ini jaminan rahmat Allah SWT, bukan perkara dari kisah-kisah yang dongeng secara belaka, tidak. Akan tetapi ini adalah perkara yang waqi', perkara yang terjadi dari balasan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan dari orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik, ya, untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita ketika mereka masih hidup di dunia ini, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari apa yang sedikit ini sebagai pengingat untuk kita, sebagai penggugah hati untuk kita kembali lagi, ya, melihat, ya, dan bermuhasabah bagaimana kita dengan kedua orang tua kita. Mungkin selama ini kita lalai dari mereka, selama ini kita lalai karena kesibukan kita. Maka mulai dari sekarang dan waktu-waktu yang setelahnya, jadikan itu semua sebagai ladang pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.